hidup aku, bukan tentang aku lagi. Kami angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kami tahu bahwa hidup kami adalah Kristus. Engkau menjadi Raja, dan kami akan melihat kemuliaan Allah. Kami akan melihat nama di atas segala nama, berkuasa atas setiap kehidupan kami. Shanda rata kaya rana baya sherere, Korea rabaya shanda rata kaya rana baya shanda, Kiara rabaya shanda. Berapa di antara saudara yang hari ini engkau sedang di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan? Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Izinkan kuasa Allah menjamah. Shekarata kaya rana baya shekerere. Biarkan kuasa Allah mengalir. Right now. Shekarata baya rana baya shekarata kaya rana baya rana baya. Shandarata kaya rana baya ya shandarata, shandarata kaya rana baya shandarata, shandarata. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mari beri sorak-sorak. Shalom Kak Douglas, God bless. Happy Sunday. Suara makanya gak ada suaranya. Gak ada suara. Shalom, shalom semua yang baru bergabung teman-teman. Happy weekend semua. Shalom Kak Douglas. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Terima kasih atas taburannya. Terpujilah Tuhan Yesus selalu. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo ekspresikanlah sukacita teman-teman dimanapun berada ya. Menarilah untuk Tuhan. Haleluya. Shalom Kak Single. Happy God bless. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Kak Douglas. Ekspresi sukacita itu menghasilkan kesehatan jasmani dan rohani teman-teman. Yang pasti sukacitanya di dalam Tuhan ya. Amin. Ku
Fungsinya Mega. Ekspresi sukacita di dalam Tuhan hanya anak-anak Tuhan Yesus yang merasakannya ya. Di luar Tuhan Yesus, ekspresi sukacita itu hanya sementara ya, tidak menghasilkan apa-apa teman-teman ya. Itu sukacita yang semu ya. Tetapi kalau sukacita di dalam Tuhan itu membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani efeknya ya. Dan juga pasti karena kita sudah diselamatkan. Itu adalah buah dari keselamatan yang Tuhan Yesus berikan ya, ekspresinya sukacita. Terima kasih brother Tuhan, Kak Douglas, terima kasih. God bless you selalu semuanya ya. God bless you all. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut, beriku damai dan kekuatan. Hanya dekatmu, jiwaku tenang. Daripadamu pertolonganku, Allah yang ku percaya. Iya, siap-siap Kak Douglas. Terima kasih, thank you so much. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan memberkati selalu. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Semangat selalu ya, be careful. Ada Tuhan yang menjaga ya. Malaikat-malaikatnya yang menjaganya. Shalom, shalom Kak Douglas. Semangat. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya. Kau terangi jalan
percaya bagai gunung batu, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bergeser. Kesetiaannya, kebesarannya, kemurahannya, kasih setianya, amin. Kasih sayangnya kepada kita. Shalom yang baru bergabung, ada Kak Aku saja, Kak Sistivi berjalan. Dia haleluya, ku mau sorak tentang dia haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, oh puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia haleluya. Ku mau sorak tentang dia haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, oh puji Tuhan. Haleluya. Habib Rahmat bergabung. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia haleluya. Ku mau sorak tentang dia haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, oh puji Tuhan. Bukan mimpi, tetapi memang kami sudah ada di surga. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada di dalam surga, ada di dalam Dia. Di dalam Dia yang satu dengan Bapa. Artinya kami ada di dalam surga. Gitu ya. Yesus di dalamku, aku di dalam Yesus. Yesus di dalam Bapa, ya Bapa di dalam Yesus. Begitu. Kami semua yang di sini, orang-orang percaya ini ada di dalam surga karena kami adalah warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20. Begitu. Ya. Nggak ngimpi-ngimpi, tapi memang sudah ada dalam surga. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Ayo Habib Rahmat, berserulah, berserulah dalam nama Yesus, maka kau akan diselamatkan. Ayo, udah masuk ke room ini berapa lama kamu?
Apa artinya ini? Kau bertanya-tanya? Salam Kak Stanley, kakak CCTV berjalan. Wih, ada CCTV berjalan. Salam semuanya ya, saudara-saudaraku. Terima kasih sudah bergabung. God bless. Mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Aduh, tiap hari kami baca Bible. Tiap hari kami baca Alkitab. Makanya kami tahu kalau cerita Yusuf itu bukan tentang kegantengannya sehingga ibu-ibu melukai tangannya karena lihat kegantengannya, ya. Makanya kami tahu bahwa Adam itu bukan makan buah keabadian, tetapi Adam itu makannya buah pengetahuan. Itu ya, karena kami baca Alkitab tiap hari. Nah, ujuk-ujuk abad 7, abad 6 itu nggak baca Alkitab, mencatat Adam itu makan buah keabadian. Ya, buah yang satunya lagi yang tertulis di Kejadian 3 ayat 22 itu salah. Itu salah, ya. Harusnya makan buah pengetahuan Adam itu, ya, bukan makan buah keabadian. Kalau makan buah keabadian artinya dia mati kekal, nggak ada kesempatan selamat. Dapat nyomot salah pula. Ya ampun. Itu info ya teman-teman, ada ya yang nyolong ayat dari tempat kita, dari kitab kita, tetapi salah pula guys, ya, nyolong itu salah pula, ya. Udah dijalani ribuan tahun, Adam katanya makan buah keabadian, artinya semuanya mati kekal. Bandingin kusinya makeover yang Jadi mereka itu hanya mencatat ada satu pohon saja, ya, dan buahnya itu adalah buah keabadian. Dan di dalam Alkitab, buah keabadian itu adalah pohon yang tertulis di Kejadian 3 terakhir, yang Adam dilarang untuk mendekatinya, guys. Dilarang untuk mendekatinya di situ, ya, ditutupi oleh para kerubim sehingga Adam tidak boleh mendekatinya. Karena apa? Supaya Adam tidak memakan buahnya dan mengalami kematian kekal. Tetapi
abad ke-7 berbeda guys. Mereka justru memakan buah itu ditulisnya. Begitu, jadi sangat ya pekerjaan si ular tua guys. Ya, pekerjaan si ular tua ya. Lucu kali. Kalau dibongkar dari Kejadian sampai Wahyu, nyolongnya kelihatan banget, dan ditambah tambahinnya kelihatan banget modif-modifnya hanya untuk menjadikan garnis sang junjungan yang di abad ke-7 supaya mencolok. Padahal no. Begitu ya. Kita semua nggak boleh tabu akan hal ini ya, karena ini penting. Penting kenapa host? Karena kita punya generasi penerus yang akan mengalami kehidupan yang sama, di mana mereka akan bergaul dengan semua manusia, termasuk dengan saudara yang beda iman dengan kita. Jadi kalian saudara-saudara harus memberi info kepada mereka, begitu ya. Hati-hati ya, pekerjaan ular tua. Benar, udah jiplak salah lagi brotherku. Malunya sampai kemana tuh? Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Guys, sekarang kalau kita muter lagu itu, gimana kalau satu sesi khusus untuk mutar lagu itu sampai habis ya guys? Satu sesi live untuk mutar lagu-lagu itu guys, gimana guys? Setuju gak Kak Noel, Kak Hampir, Waras? Jadi satu sesi live ini buat kayak pujian kayak gini, tuh satu sesi live itu buat lagu khusus lagu itu. Begitu ya. Setuju ya nanti ya? Nanti aku share-share ya kakak ya. Waktunya, timingnya yang pasnya gitu. Bagusnya kapan ya? Malam kah? Bagusnya malam kah apa? Aku sih siap-siap aja ya, malam atau kapan lah gitu lah, teman-teman yang kasih saran lah ya. Kita gas, gemes. Karena itu juga salah satu dari kebenarannya, firman Tuhan berkata, telanjangilah kegelapan itu ya, begitu. Murtadin, ya dikatakan seperti itu oleh suara-suara dari sana. Tapi kalau dari iman Kristen bukan murtadin, tetapi kebalikannya ya, orang yang telah diselamatkan, lahir baru dalam Kristus, begitu. Atau muhajirin sih, kalau pakai bahasa sana lebih tepatnya muhajirin atau muhtadin gitu ya. Murtadin itu kalau dalam Bible jelek artinya, meninggalkan Yesus Kristus. Dari terang ke gelap, itu murtad namanya, gitu ya. Iya, amin. Selamat datang ke dalam kebenaran. Haleluya. Tertulis di dalam Bible apa Habib? Iya, yang kukatakan tadi tertulis dalam Bible. Jadi yang belakangan itu nyolongnya membawa kalian kepada kebinasaan kekal. Makan buah keabadian itu artinya kalian mati kekal, nggak tertolong
begitu besar Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim. Itu adalah ilham dari Tuhan kepada para nabi, para rasul. Itu tertulis di 2 Korintus 3 ayat 16. Ilham dari Tuhan ya, untuk menasehati, untuk mengajar, untuk mendidik orang semakin ada di dalam kebenaran. Gitu ya Mas Aji, nggak bisa jawab, telingamu nyantel di pintu. Pantes kalau kamu nggak dengar jawabanku. Selalu ada Kasih Yesus, kasih Yesus. Rasulku juga tertulis di kitabmu Yasin. Rasulku adalah Rasul Paulus, Yohanes, dan Simeon. Itu di kitab Yasinmu pun tertulis demikian. Murid dari Isa adalah Yohanes, Simeon, dan Bulus. Bulus itu adalah Paulus. Gitu ya, sekian. Bagiku Lucu, ya udah cari dulu di Yasin murid Isa. Murid Isa itu adalah rasul. Cari dulu ya. Coba kamu cari di Bible tidak sunat. Tuhan Yesus tidak pernah nyuruh, "Hai pengikutku sunatlah." Nggak ada. Nothing, no. Tidak ada nulis begitu ya Habib. Kalau kamu sunat, apakah kamu keturunan Abraham atau kamu adalah pembantunya Abraham? Ya, apakah kamu gundik-gundiknya Abraham, keturunan dari gundiknya Abraham? Karena hanya keluarga dari Abraham saja atau bangsa Israel yang sunat, dan juga para pekerja yang ada di rumahnya Abraham. Lagi pula Abraham itu disunat umur 80 tahun. Nah, apakah kamu sunat umur 8 tahun? Kalau kamu mau ikutin Yesus sunatnya 8 hari. Apakah kamu disunat 8 hari? Tidak kan? Nih. Yesus disunat karena dia bangsa Israel. Dia menggenapi hukum Taurat, tidak ada yang lepas darinya. Semuanya digenapi, termasuk sunat. Itu ya. Iya, makin buntung masih mau rangkit. Justru yang gak paham Bible itu yang melakukan sunat, padahal bukan orang Israel. Bukan orang Israel kok sunat. Justru itu yang gak paham Bible. Ya, begitu. Nah, aku end-lab dulu, kita pada masuk lagi, kita setel lagu itu guys ya. Ya teman-teman. Aku langsung ngegas nanti mutar lagu itu, oke? Bagiku Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Masuk lagi kamu Habib Rahmat ya. Ada hadiah besar untuk kamu ya. Masih ada sisa waktu. Hadiah buat kalian semua ya. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya yang sudah support. Tuhan Yesus memberkati apapun yang saudara-saudara tabur di room ini ya. Shalom.